pengalaman yang luar biasa, dan sampai sekarang gue masih sama sekali nggak percaya gue mendapatkan hal yang seperti itu. Gue saat ke Rinjani 2018, tepatnya sebelum gempa Lombok. Dapat sesuatu yang di luar dugaan gue gitu, karena sebelumnya gue belum pernah yang namanya mendapatkan hal mistis yang, oh my god, ini kenapa kamera gue gue belum pernah mendapatkan hal mistis yang semistis ini. Jadi gue itu berangkat dari bawah masih sore menuju ke pos 2. Hari pertama sampai hari kedua, karena gue 5 hari 4 malam di Rinjani. Nah itu gue nginepnya itu di pos 2, terus di Pelawangan sebelum muncak. 2 harinya itu di Segara Anak. Nah dari hari pertama dan hari kedua, saat gue menginap, saat kita ngecamp di pos 2 sampai Pelawangan, itu tidak terjadi sesuatu atau tidak terjadi hal di luar dugaan gue. Jadi kayak kita seperti biasa itu mendaki, menikmati alam, terus summit, alhamdulillah nyampe puncak juga. Setelah itu pas turun dari puncak itu menuju ke Pelawangan untuk ke camp kita lagi, gue bertemu beberapa monyet. Nah saat itu gue bener-bener kayak, gue tahu nih cerita Rinjani nggak jauh-jauh, katanya kononnya itu ada kerajaan monyet di situ, ada kerajaan kera lah jatuhnya gitu ya. Ada kerajaan kera yang menyangkut dengan Hanoman, tokoh mitologi Indonesia juga yang sangat terkenal. Gue bener-bener gue tahu, oh di situ banyak kera. Ada kayak ketua kelompok dari kera itu, monyet itu ya, ngedeket gitu sama gue. Kayak dia minta makanan itu, cuma gue kayak, oh no, jangan kebiasaan nih untuk ngasih makanan ke binatang liar gitu kan. Kayak menatap mereka terus ngomong, maaf ya gue nggak bisa ngasih gitu kan. Gue nggak bisa ngasih karena takut menimbulkan yang lain juga bakalan datang. Gue ngerasa situ monyetnya makin banyak. Akhirnya ya udah gue putuskan untuk turun setelah gue berbicara seperti itu ke monyet. Gue nggak tahu sih, gue sering banget gitu ngomong sama hewan. Maksudnya kayak bercakap aja gitu, kayak mungkin dia ngerti sama bahasa kita. Sebenarnya gestur kita tuh bisa dimengerti sama hewan itu, entah kita baik entah kita jahat gitu kan. Jadi ya itu kebiasaan gue. Terus pas turun di bawah, gue tidak merasakan hal apapun, nggak ada kejanggalan sama sekali, sampai akhirnya gue sampai di Segara Anak, di Danau Segara Anak. Gue makan, ngecamp, terus makan, mancing, alhamdulillah dapat banyak juga ikannya. Dan suasana di situ lagi sepi, mulai dari turis luarnya sampai turis domestiknya juga nggak terlalu rame, nggak terlalu padat, dan masih bisa leluasa deh. Pokoknya itu udah nyaman banget. Malam-malam itu gue nyuci piring di kalau misalnya kita turun itu kayak ada jembatan dari batu gitu, ngelewatin sungai kecil, aliran air yang menuju ke bawah itu. Nah gue nyuci piring di situ, tentunya nggak pakai sabun ya. Gue cuci piring di situ sekitar jam 8 malam. Di situ gue merasa hangat banget. Gue nggak tahu kenapa, padahal di situ dingin dan gue lagi nggak pakai jaket. Keluarnya itu maksudnya nggak pakai jaket polar. Gue cuci piringnya satu-satu, gue masih stay cool, dan itu udah sepi banget, nggak ada pendakian lalu lalang, udah kayak mereka udah di tenda masing-masing. Ya udah gue tetap stay cool aja nyuci. Gue mendengar suara pijakan kaki di air, tak celap gitu. Gue pengen nengok, cuma kayak ya udah gue fokus aja dulu, dan gue tetap positive thinking sama sesuatu itu. Dan gue tahu ini emang tempatnya mereka, jadi gue kayak oke, ya udah stay cool aja nih gitu. Akhirnya ya udah gue balik ke tenda, gue main poker, main Uno, terus sambil cekak-cekik sama teman-teman gue. Dan gue pun tertidur kan, kita malam tertidur. Pas saat tertidur gue bermimpi. Nah, di mimpi itu, ini real ya, ini bener-bener yang terjadi gitu. Gue balik lagi ke tempat cuci piring tadi gue, di tempat pijakan batu-batu itu, di depan danau, persis banget Danau Segara Anak.
Dan itu kejadiannya malam hari. Jadi kayak gue dalam mimpi, gue beraktivitas di situ lagi. Di mimpi itu gue menghadap ke arah danau, bukan ke arah sungai yang di belakang gue, ke arah danau. Di depannya itu terlihat gunung Barujari, padahal itu malam hari. Jadi ya gue nggak ngerti lah, itu salah satu mimpi yang sampai sekarang jadi pas gue lagi cuci piring itu malam-malam, di mimpi gue ada kabut gelap banget, kabutnya putih gelap. Jadi kayak gue sadar itu lagi full moon, lagi bulan penuh. Gue sadar itu bulan penuh, jadi itu terangnya terang bulan. Dan itu asap kabut yang di atas danau tuh kelihatan jelas banget, sampai Barujari itu benar-benar kelihatan banget. Dan itu gue menemukan sesosok